Halo, selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Nissan Grand Livina tipe XV tahun 2012, transmisi otomatis. Mobil ini pesanan Pak Taufik dari Cilegon. Yang kemarin saya dapatkan unitnya dari Tangerang. Jika Anda berminat untuk pesan juga unit seperti ini di kami, silakan simak video ini sampai habis. Saya akan jelaskan detail spesifikasinya dan saya juga akan jelaskan harganya. Jadi Anda dapat referensi. Oke, mari kita akan mulai reviewnya. Untuk bagian depan ini headlamp utuh, tidak ada yang pecah, kristal multi reflektor. Dan untuk bumper depan ini sudah pernah dicat ulang, pengecatan ulangnya bagus. Kondisinya ada baret di bagian ini, di bagian bawah. Untuk fog lamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Dan di bagian ini ada baret halus juga, seperti ini bisa dipoles. Untuk bumper depan ini pecah parah tidak ada, hanya ada baret-baret wajar saja seperti ini. Dan untuk fog lamp bagian kiri utuh, tidak ada yang pecah. Serta untuk headlamp bagian kiri ini utuh, tidak ada yang pecah. Dan untuk kap mesin catnya masih ori dan kondisinya masih bagus. Ini ketebalannya di 99 mikron, jadi masih ori untuk cat kap mesin ini. Nissan Grand Livina tipe XV tahun 2012 ini mesinnya 1500 cc, 4 silinder, tenaganya 109 horsepower, torsinya 143 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya review tes rata-rata dalam kota 12 km per liter. Dan untuk rute luar kota 13 sampai 15 km per liter. Dan ini untuk suara mesinnya halus, standar, normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi mobil ini mesinnya sehat sekali. Untuk bagian mesin, packing cover valve kering, belum ada yang minta diganti. Dan gearbox atas ini kering, serta ini bawahnya seal as roda kering. Dan ini ada minta yang diganti seal krek as serta packing carter. Ini wajar, yang sudah saya sering jelaskan. Untuk packing bahannya kertas, seal bahannya karet. Jadi jika umur waktunya minta diganti itu wajar. Dan ini packing seal krek as carter itu 2 juta beres jasa dan partnya, karena membongkar gearbox matic turun baru diganti sealnya. Jadi posisinya di dalam gearbox. Ini juga sudah saya jelaskan kepada pemesan. Mobil ini menggunakan aki merek GS 45 ampere 12 volt, masih bagus. Ini hasil tester kesehatan akinya. Baterai tes menggunakan aki kering, CCA dia 300, please white. Good, masih bagus sekali untuk akinya. Kemudian untuk minyak rem ini oke. Nah ini di 1,0%, alat ini masih menunjukkan oke, tidak ada kadar air yang tinggi. Jadi minyak remnya masih layak sekali dipakai, kemungkinan pernah dikuras. Dan untuk sealer kap mesin ini utuh. Dan untuk apron dan cross member depan ini utuh. Jadi untuk bagian depan ini aman, tidak ada indikasi bekas tabrakan. Velgnya masih ori 15 inci dengan profil ban 185 65 R15, dan untuk pembuatannya di 2017. Dan ini ketebalannya di 6,10 mm
masih layak sekali dipakai untuk ban depan kanan ini. Liner fender bagian kanan ini utuh. Dan untuk spakbor depan kanan, kondisinya catnya bagus. Spion bagian kanan ini catnya bagus, dan ini bukan sen, ini hanya variasi saja. Pilar-pilar ini catnya masih ori. Ini 98 mikron, serta cat bagian atap ini sama masih ori, 87 mikron. Dan kondisinya bagus, tidak ada bule. Untuk ban belakang bagian kanan, pembuatannya di 2019 dan ketebalan bannya sama rata dengan yang lainnya. Dan untuk bodi samping kanan ini, beberapa ada yang pernah dicat ulang dan beberapa ada yang ori. Kondisinya ada penyok-penyok halus di bagian pintu driver. Di sini saja, untuk pecah parah mobil ini tidak ada. Dan untuk pilar-pilar ini untuk pilar A, las titik pabrikannya utuh. Dan ini untuk sealer pintunya. Sealer pintu juga utuh. Jadi untuk bagian samping kanan ini ada beberapa yang pernah dicat ulang. Wajar, namanya juga mobil dipakai, ada lecet kemudian dicat ulang. Dan untuk ketebalannya masih di bawah 200 mikron, masih wajar, dan pengecatan ulangnya bagus, hanya ada baret-baret halus dan penyok-penyok halus bisa diperbaiki. Untuk bagian samping kanan ini tidak ada indikasi bekas tabrakan, karena pilar A, pilar B, pilar C, pilar D, serta sealer pintunya semuanya utuh. Dan ini untuk bagian belakangnya. Stop lamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bagasi belakang ini catnya ori, emblem komplit. Di atas ini ada rear wiper, rear defogger. Dan untuk stop lamp bagian kiri kondisinya utuh, tidak ada yang pecah. Serta bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Ada baret-baret seperti ini. Ada sensor mundur 2 titik dan ada penyok di bagian bumper kanan. Ini tidak bisa dipoles, harus diperbaiki. Untuk pecah parah tidak ada untuk bumper belakang ini. Untuk bagasi hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, masih bagus. Dan ini kapasitas bagasi belakangnya di sini rapi, karpet orinya juga masih ada di bawahnya. Untuk ban serep dan toolkit ada di bawah sini. Saya akan buka karena ada 2 cover. Ini untuk toolkitnya ada lengkap. Dan ini ban serepnya ada di bawah sini. Di sini kotor saja, tidak ada korosi. Ini nanti akan bersih di salon. Dan ini ban serepnya saya akan ukur 6,17 mm, masih layak sekali untuk ban serep ini. Dan untuk bagasi belakang ini utuh. Kemudian untuk rear cross member ini las titik pabrikannya masih presisi. Jadi untuk bagian belakang ini aman, tidak ada indikasi bekas ditabrak dari belakang karena mulai dari cat bagasinya ori, sealernya utuh, dan rear cross membernya utuh. Dan ini untuk ban belakang bagian kiri. Pembuatannya di 2019. Ketebalannya sama rata dengan yang lainnya. Masih layak sekali dipakai. Dan untuk bodi samping kiri ini catnya beberapa ada yang ori dan beberapa ada yang pernah dicat ulang. Untuk kondisinya hanya ada baret-baret halus. Seperti ini, pecah parah tidak ada, baret wajar mobil dipakai. Dan untuk spion bagian kiri ini ada baret-baret halus, spakbor depan kiri kondisinya bagus catnya. Dan untuk ban depan bagian kiri pembuatannya di 2019, kondisinya sama rata dengan yang lainnya. Kemudian untuk liner fender bagian kiri ini utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini beberapa catnya ada yang ori dan beberapa ada yang pernah dicat ulang. Wajar, namanya juga mobil bekas. Ada lecet kemudian dicat ulang. Pengecatan ulangnya bagus. Dan untuk kondisi saat ini, namanya juga mobil bekas, kembali lagi dipakai, ada lecet-lecet di bumper, kemudian ada penyok-penyok halus di pintu. Saya hitung ada 4 titik, jika mau diperbaiki 2 juta.
beres, dicat ulang yang bagian jelek-jelek. Tetapi jika Pak Taufik tidak masalah di bodi lecet misalnya, wajar, namanya juga mobil dipakai. Bisa dilewat, lumayan 2 juta. Misalnya mau dipoles saja untuk menghilangkan baret-baret halus di bumper. Yang baret halus itu bisa hilang, kecuali yang catnya rusak dalam, itu baru tidak bisa dipoles. Misalnya tidak masalah di bodi lecet, hanya dipoles saja. Untuk MPV atau SUV itu mulai nyalon dari pemolesan bodi, ruang mesin, interior, dan bagasi 700.000. Jadi ini ada 2 pilihan bagaimana pemesan. Dan mobil ini jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan karena pilar A, pilar B, pilar C serta rear cross member, apron semuanya utuh, tidak ada indikasi bekas tabrakan. Kuncinya masih dapat 2, masih ori, dan untuk remote-nya ada. Remote-nya masih ori dan masih aktif. Dan ini untuk door trim bagian driver, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Di sini fabriknya juga masih ori. Power window 4 pintu, auto sisi driver sudah lengkap, ada window lock dan ada power door lock terpisah. Di bawah sini ada speaker dan door pocket. Power window bagian driver ini autonya masih aktif. Power window bagian depan kiri aktif, kiri belakang aktif, kanan belakang ini aktif, semuanya berfungsi dengan baik. Dan untuk electric mirror bagian kanan ini aktif, electric mirror bagian kiri aktif, semuanya berfungsi dengan baik. Dan untuk door trim bagian kiri depan kondisinya bagus, kemudian plafon ini juga utuh, tidak ada yang cacat. Dan joknya aslinya fabric, ini hanya disarung. Sarung jok bagian penumpang depan bagus. Bagian driver ini masih layak, hanya di jahitan saja ada yang cacat sedikit. Ini bisa dijahit, bisa akan rapi. Dan untuk jok aslinya juga ada. Ini fabriknya masih utuh. Door trim bagian belakang kanan sama, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Di sini juga fabriknya masih ori. Di bawah sini ada speaker dan door pocket. Dan untuk trim bagian belakang kiri ini sama, kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian baris kedua ini kondisinya bagus dan monitor roof ini juga masih aktif. Untuk varian XV dia ada monitor roof. Kemudian untuk jok baris kedua ini kondisinya sama, disarung, sarungnya masih layak, tidak ada yang cacat, fabriknya juga masih ada dalamnya. Dan untuk akses ke belakang dia ada 1 step seperti ini, sliding ke depan. Dan untuk trim baris ketiga kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Jok baris ketiga ini juga sama, tidak ada yang cacat dan disarung, tidak permanen. Plafon bagian belakang ini juga sama, tidak ada yang cacat. Hand grip dia model retract, dapat sampai ke baris ketiga. Untuk seat belt dia sampai ke baris kedua. Dan untuk headrest dia totalnya dapat 4 adjustable. Mobil ini sebelum saya bayar sudah saya diagnosa, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Di video ini saya akan membuktikan saja kepada pemesan ini hasil diagnosanya. Kita akan masuk ke menu diagnosa. Di sini kita akan pilih Nissan. Di sini kita akan cari Grand Livina L10 2008 ke atas. Yes. Diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung. Kita akan tunggu sampai 100%. Oke, sudah 100%. Bagus semua, tidak ada fault. Jadi mobil ini jelas tidak ada sensor yang mati. Kelistrikannya jelas bagus. Transmisi bagus, engine bagus. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Mobil ini juga aman, tidak ada bekas banjir. Ini besi-besi di bawah jok, masih plastikan. Dan di bagian dalam dashboard ini juga tidak ada karat. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Kilometernya 86.000. Dan ini untuk kondisi setirnya jelas masih kulit jeruk, kencang, fisiknya juga bagus sekali, tidak ada yang cacat. Untuk grepes-grepes, Nissan Grand Livina itu pasti ada di samping-samping,
Jadi meskipun kilometer rendah, untuk Nissan Grand Livina memang materialnya seperti Veloz. Kulitnya yang kurang bagus, tetapi pasti kencang. Dan jelas pedal-pedal gas dan rem ini tidak ada yang habis. Harus seperti ini jika kilometer memang rendah. Dan untuk catatan penggantian oli berikutnya ada. Mobil ini servis rekord di bengkel resmi. Ini terakhir di kilometer 81.000. Jadi nanti ganti oli berikutnya di 90.000 untuk oli mesin. Dan untuk oli transmisi matic memang saya lihat rekornya tidak ada. Jadi di kilometer 50.000 biasanya ganti oli matic. Dan ini tidak ada rekornya. Jadi saya sarankan kepada Pak Taufik untuk oli matic itu baiknya diganti saja, karena memang tidak ada rekornya. Dan untuk indikatornya tidak ada yang dimatikan. Ini electric power steering, kemudian cek engine, tekanan oli aki, suhu panas dingin, dan di bagian ini dia ada overdrive untuk transmisi matic. Dan saya akan startup. Bagus, ketika mesin hidup indikator semuanya mati, itu tandanya kelistrikannya normal. Dan mobil ini juga tadi kita sudah diagnosa tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Dan untuk power steering ini enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Klakson juga aktif. Dan untuk wiper depan ini aktif, airnya juga masih hidup. Untuk wiper belakang ini juga aktif. Untuk dashboard ini juga semuanya utuh, tidak ada yang cacat. Kisi-kisi ini juga masih bagus, laci masih bagus, kisi bagian kanan ini juga masih bagus, tidak ada yang cacat. Kisi bagian tengah sama. Untuk head unit dia sudah diganti, single din, masih aktif. Di bawah sini ada tempat penyimpanan, ada tombol lampu hazard. Dan untuk AC-nya juga dingin. Kecepatan di tengah, di atasnya open close air. Arah semburan ke badan dan ke kaki. Di sini ada rear defogger. Ini untuk suhu. Dan ini juga tuas transmisi matic Girate 4 speed konvensional. Sudah saya tes mulai dari mesin dingin sampai panas. Untuk transmisi maticnya jelas saya jamin sempurna. Ada socket lighter. Di sini part brake dia mechanical. Untuk seat belt dia pengaturannya fix. Keadaannya masih bagus. Hand grip juga keadaannya masih bagus semua. Sun visor juga keadaannya masih bagus. Sun visor bagian driver ini juga sama, masih bagus, keadaannya masih plastikan. AC-nya juga dingin. Ini kecepatan 1, dapat di 2,0. Suhunya pelan-pelan turun. Suhunya sudah dapat di 27,6 derajat Celcius. Kita akan tunggu. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya masih dingin. Dan saat ini sudah dapat di 25,5 derajat Celcius. Ini kecepatan 1. Jika saya naikkan di kecepatan 2, kecepatannya naik di 3,8. Suhunya sudah dapat di 24-25 derajat Celcius. Jadi mobil ini jelas untuk AC-nya dingin sekali. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Taufik dari Cilegon. Selain yang saya jelaskan tadi, untuk kaki-kaki mobil ini tidak ada perbaikan. Hanya ada suara di bearing shock breaker. Sudah saya jelaskan ketika mobilnya berhenti, setirnya digoyang-goyang itu ada suara kreket-kreket. Bukan steering rack, saya hafal untuk suara steering rack. Jadi tinggal ganti bearing support shock breaker. Itu 300.000 berikut dengan pasang. Jadi untuk yang lainnya mobil ini hanya itu saja yang saya jelaskan PR-nya. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini, seperti pesanan Pak Taufik ini, Nissan Grand Livina varian XV tahunnya 2012. Untuk update saat ini, siapkan dana di 95 juta sampai 100 juta. Dana tersebut sudah ada spare untuk perbaikan. Jelas, mobil bekas itu pasti ada perbaikan. Contohnya seperti ini, dan mobil yang lain-lain yang pernah saya review juga semuanya ada perbaikan untuk mobil bekas. Kemudian jika memang kilometernya rendah, biasanya PR-nya tidak banyak, hanya seperti ini. Hanya beberapa saja. Mobil ini PR-nya masih wajar, masih layak sekali dibeli. Kemudian saya tidak all in, semuanya ada hitungannya. Mulai dari perbaikan, pembelian mobil. Jika memang kebetulan ada dana sisa, saya akan kembalikan. Karena semua ada hitungannya. Anda juga bisa cek sendiri di aplikasi yang namanya OLX atau Marketplace Facebook. Jadi Anda
dapat referensi di kedua aplikasi tersebut. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil agar update juga di Instagram. Di Instagram Anda bisa tanya-tanya, misalnya Anda cari mobil apa, nanti siapkan dana berapa, kemudian Anda punya budget segini, dapat mobil apa. Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya, karena saya akan balas di situ. Dan untuk kontak pemesanan, bisa dilihat langsung kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Nomor ini juga ada WhatsApp-nya. Anda bisa ping saya. Nanti saya akan save balik agar bisa lihat story WhatsApp saya. Kemudian jika Anda ingin pesan mobil di kami, saya 1 bulan buka 2 kali pemesanan untuk 10 orang pemesan. Jadi setiap bulan saya terima 20 orang pemesan terbaru. Prosesnya Anda WhatsApp saya dulu, jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan harganya dan saya akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga dan prosedur yang kami berikan, silakan Anda pesan slot. Di hari saya buka pesanan, kita akan pilih. Jika Anda masuk di hari pesanan tersebut, kita akan kabari dan kita akan kirim format pesanannya. Jadi Anda pesan slot dulu baiknya, karena di setiap mau buka pesanan kita akan mengabari. Dan mohon maaf jika ada yang belum saya balas WhatsApp-nya, karena di setiap mau buka pesanan baru kita akan pilih satu persatu, saya akan balas semua WhatsApp-nya. Jadi silakan ditunggu. Insya Allah jika Anda sabar, Anda bisa masuk di list pesanan. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.